Ankar masih melanjutkan dialog yang tadi Bapak sampaikan di 2025, mungkin kondisinya belum terlalu banyak berubah dari Ya. 2024 ini. Begitu Bapak melihat apakah ini menjadi tantangan utama ke depannya atau ada tantangan lagi yang harus kita waspadai bersama? Oke, baik, terima kasih. Jadi kita bilang tantangan utama karena portfolio kami memang di situ banyak, otomatis tantangan utama. Tetapi bukan hanya itu. Karena itu bukan lagi tantangan tapi sudah faktual ya, sudah terjadi. Tinggal dampak-dampaknya bisa sampai 2025. Tentu saja segala pembenahan mulai dilakukan dari sekarang sampai 2025 untuk diantisipasi. Tetapi sesungguhnya tantangan bukan hanya itu. Kalau kita memajukan industri asuransi umum terutama, kita lihat bahwa literasi sangat rendah. Ya. Bandingan perbankan itu literasi asuransi itu hanya 30%, kemudian perbankan itu 50%. Inklusi apalagi? Perbankan bisa mencapai 74%, asuransi hanya 16%, jauh banget timpangnya. Itu bicara tentang literasi dan inklusi. Kita bicara tentang penetrasi. Penetrasi adalah porsi premi asuransi, kontribusi asuransi terhadap PDB. Itu hanya 0,46%. Jadi kecil sekali kan? Itu tantangan. Kemudian kita bicara tentang density. Density itu adalah berapa pengeluaran masyarakat untuk beli asuransi. Kalau asuransi jiwa lumayan, rata-rata masyarakat Indonesia ya 1.900.000 per tahun orang mengeluarkan uang. Tapi kalau asuransi umum itu hanya 300.000. Itu pun sebenarnya didominasi oleh korporasi. Kenapa? Karena masyarakat umumnya, masyarakat menengah ke bawah itu umumnya tidak aware terhadap risiko. Kenapa? Kita bisa lihat contoh ya. Mereka berasuransi kalau dipaksa quote unquote karena beli rumah, mungkin cicil rumah. Asuransinya wajib. Ketika beli mobil, asuransi wajib. Setelah itu tidak ada terpikir. Itu tantangan semuanya. Tetapi bagi saya itu sebagai peluang juga. Kenapa? Karena masih rendah. Berarti ada kesempatan untuk penetrasi lebih dalam dan mendapatkan customer, mendapatkan jumlah inklusi lebih cepat dalam hal karena masih kosong, masih banyak kosong. Tugas kita adalah, tugas saya, tugas semuanya termasuk sekarang ini adalah sekarang bertugas kan untuk meliterasi masyarakat. Jangan pernah khawatir untuk berasuransi karena itu resiko tidak pernah kita duga. Bisa datang kapan saja tak terduga. Sehingga ketika terjadi risiko, itu masalah yang belum tentu kita bisa antisipasi. Ya. Contoh misalnya ya, beli asuransi rumah yang nilai rumahnya bangunannya ya 1 miliar, itu hanya 300.000, 400.000 setahun. Kalau terjadi risiko, diganti asuransi miliar. Itu kan investasi sebenarnya. Banyak kan masyarakat memandang sebagai biaya. Saya bayar premi tahun ini, tahun depan, tahun lalu, tapi kok tidak pernah diganti, tidak pernah terbakar. Emang berdoa terbakar. Investasi sebenarnya itu. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Itu tantangan sekaligus peluang kalau saya lihat seperti itu. Baik, tadi Bapak sempat menyebut banyak yang kosong. Mungkin salah satu yang kosong ini juga adalah perusahaan penjaminan ulang. Begitu. Apakah ini akhirnya juga menjadi tantangan? Kalau kita bicara penjaminan ulang, sebenarnya itu hanya penamaan saja ya. Karena sungguhnya itu sudah berjalan. Ada perusahaan asuransi. Contoh sekarang ketika kami menjamin kredit-kredit perbankan, tidak berarti bahwa kemudian kami tidak lempar ke belakang di reasuransi. Kami lempar juga. Artinya mekanisme itu berjalan. Namanya bukan penjamin ulang, bukan regulantor namanya, tetapi dia tetap reasuransi. Karena dia tidak spesifik ngurus tentang penjaminan kredit atau penjaminan saja. Tapi dia segalanya, asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi kredit, tetap dijamin di situ. Hanya saja tantangannya adalah bahwa beda reasuransi itu ketika menerima risiko asuransi umum dengan asuransi kredit. Asuransi umum itu bebas diterima karena dia bisa lempar ke belakang ke retrotesi di luar negeri, di London misalnya. Tapi kalau asuransi kredit hanya diterima sendiri, di cover sendiri risikonya. Itu tantangannya. Nah, makanya kalau bicara tentang regulator, barangkali situ masalahnya. Karena risiko di cover sendiri kalau terjadi masalah besar seperti ini, bukan hanya bank ada masalah, bukan hanya asuransi ada masalah, tapi reasuransi pun bermasalah karena semua risikonya ditampung sendiri, tidak dilempar. Tapi kalau terjadi gejolak ekonomi karena asuransinya bermasalah risiko-risiko aset misalnya, itu pasti ada retrosesi ke luar negeri. Jadi berbagi risiko lagi di belakang. Kalau asuransi kredit tidak. Kenapa? Karena di luar negeri itu kebanyakan tidak menerima asuransi kredit. Karena mereka berpikir bahwa asuransi kredit adalah asuransi kecil dan appetite-nya ada di perbankan sebenarnya di sana, bukan di mereka. Makanya mereka tidak mengcover. Jadi kita berbagi risiko sehingga asuransi kredit itu kita lemparnya ya mungkin 30%, tahan 70%, di risikonya tetap ditahan bersama-sama. Bank 30%,
asuransi 70 ini 30 ke asuransi. Jadi kita semua bertiga nih nanggung risikonya, tidak ada regulatornya. Nah kalau contoh di luar, banyak negara praktekan itu semuanya namanya macam-macam ya, ada regulator, ada juga lembaga khusus dibentuk pemerintah. Karena sungguhnya regulator itu adalah menjamin UMKM juga di berbagai negara. Mau negara maju, negara terbelakang, tetap yang dijamin adalah UMKM untuk mendukung, menopang ekonomi itu. Maka banyak negara itu membentuk lembaga khusus untuk menopang UMKM itu. Bapak menilai kita butuh juga lembaga seperti itu? Bisa saja dibutuhkan seperti itu. Kalau misalnya kapasitasnya kan terbatas, hanya 6 perusahaan asuransi, reasuransi di Indonesia. Dan tidak semua menerima kredit. Tidak semua mau juga. Berarti semakin sempit kan? Nah kalau semakin terbatas kapasitas reasuransi, kemudian semakin besar porsi harus kita proteksi, itu berarti ada butuh sesuatu yang turun tangan di situ. Apapun namanya ya. Baik, kita tunggu nanti seperti apa ya pemerintah yang baru mungkin ada Pak ya. Iya. Dan kita beralih ke Undang-Undang P2SK. Ini terdapat ketentuan terkait dengan keberadaan asuransi wajib begitu. Dan digadang-gadang mungkin kebijakan ini bisa juga menambah lagi permintaan di dunia asuransi. Tapi Bapak menilai seperti apa? Asuransi wajib itu yang dibicarakan sekarang ini itu adalah asuransi TPL ya, third party liability ya. Jadi tanggung jawab pihak ketiga. Sekarang memang agak timpang kalau saya lihat ya. Misalnya gini, ketika seorang bawa kendaraan di jalan raya, dia sebutlah dia mengasuransikan kendaraannya, nabrak kendaraan orang lain. Dia salah. Ketika kemudian klaim asuransi dia diganti. Ini tidak. Nabrak orang ya tidak. Nabrak kiosnya orang tidak. Nabrak gerobaknya orang tidak. Artinya ada sesuatu yang pincang. Asuransi hanya mengganti nasabahnya ini. Kenapa? Karena tidak ada third party, tidak ada tanggung jawab pihak ketiga. Maka sebenarnya TPL ini sangat bagus menurut saya untuk didorong lebih kencang. Kenapa? Yang pertama adalah itu akan menjaga ketenangan masyarakat di luar ya. Ketika terjadi apa-apa, tidak terjadi perselisihan juga. Kalau sekarang kan bisa terjadi perselisihan, kamu ganti, bawa ke polisi. Karena dia udah keluar uang juga. Tapi seandainya asuransi ada tanggung jawab pihak ketiga, ya nggak ada masalah. Ya kan? Jadi sebenarnya itu bagus menurut saya untuk didorong lebih kencang lagi. Cuma mungkin mekanismenya seperti apa, bagaimana caranya, pembayarannya lewat apa, itu mungkin bicarakan lebih detail. Tapi itu satu ide yang bagus. Dan di berbagai negara juga sudah banyak menerapkan. Bahkan di berbagai negara itu ada yang menerapkan, bahkan gini, sudah kalau terjadi apa-apa, kamu klaim ke asuransimu, dia klaim ke asuransinya. Kenapa? Karena mereka sudah insurance mandate. Dia berasuransi, ini berasuransi. Kalau kita tidak kan, tadi saya bilang, hanya sebagian kecil. Nah masyarakat luas ini tidak berasuransi, pasti rugi dong kalau tabrak, tidak ada yang ganti. Jadi kalau ada TPL didorong pemerintah dan memang harus didorong pemerintah. Itu penting menurut saya. Baik, itu tadi TPL, tapi ada juga terkait dengan asuransi kebakaran yang katanya akan diwajibkan. Katanya Askrindo juga sudah ada produk ini begitu. Tanggapan Bapak seperti apa dengan adanya kewajiban ini? Di Askrindo asuransi umum jelas itu ada ya, asuransi kebakaran. Saya mendorong sebenarnya asuransi mikro. Kenapa? Karena kalau asuransi kebakaran biasa, itu masyarakat itu bisa membeli kapan saja. Tapi yang mikro ini adalah masyarakat yang punya penghasilan pas-pasan, yang juga harus ditopang oleh asuransi proteksi. Tetapi yang namanya asuransi mikro di Askrindo ini adalah asuransi yang hanya memberikan santunan. Tetapi dengan premi yang sangat rendah. Itu hanya 40.000, itu bisa mendapatkan proteksi sampai 20 juta. Ada juga yang 50.000 mendapatkan santunan sampai rumah dan kios ya, seperti itu. Jadi kalau terjadi apa-apa, memang tidak mungkin kita melakukan, kalau namanya diwajibkan, nanti ada kesulitan ketika melakukan verifikasi jadi klaim. Mana datang ngeceknya. Nah kalau asuransi mikro yang ada di Askrindo, itu nggak perlu. Ketika ada laporan, ada foto bahwa itu terjadi masalah, karena atau ada risiko, maka langsung diganti. Within 5 days saja. Jadi menurut saya bagus. Artinya bagus bagi masyarakat, bagus bagi ekonomi, dan tentu juga bagus bagi perusahaan-perusahaan asuransi karena itu salah satu sumber daripada pertumbuhan bisnis juga. Baik, artinya kalau ini diwajibkan, ini kan artinya semakin banyak begitu Pak yang ikut dalam polisnya begitu. Apakah ini artinya juga bisa semakin murah harganya? Tentu saja karena yang namanya bisnis itu kan selalu berbicara tentang large number ya kalau di asuransi. Semakin banyak yang berasuransi, tentu semakin murah. Semakin sedikit, semakin mahal. Kenapa? Karena semakin sedikit risikonya semakin tinggi. Cuma mungkin ya, mekanisme yang perlu diatur adalah bagaimana caranya mewajibkan.
Kalau tidak punya uang gimana? Karena tidak sedikit masyarakat kita yang sebenarnya uangnya pas-pasan hanya untuk hidup, hanya untuk beli hari-hari, untuk anak sekolahnya. Makanya solusi yang kami tawarkan adalah asuransi mikro, asuransi kecil mikro, supaya 40.000 itu kan sebenarnya setahun. Kalau setahun dibagi 40.000 bagi setahun tuh berapa tuh sehari? 1.000 sehari, 2.000 sehari. Nggak nyampe Bun ya. Baik, tapi artinya kalau memang lebih banyak lagi yang diwajibkan bisa lebih murah dari 40.000 ya Pak? Itu sebenarnya sudah murah tapi sangat bisa dihitung kembali. Kalau pemerintah mendorong secara masif ya, karena itu pasti berproses ya, pasti berproses. Tentu lebih murah pasti daripada itu, karena yang sekarang ini kan dengan lihat number yang pas-pasan, hitungannya seperti itu. Tapi mencapai large yang lebih besar, tentu harus hitungan ulang oleh asuransi. Baik, tapi Bapak melihat untuk nanti mekanismenya sendiri seperti apa? Apakah cukup satu perusahaan asuransi saja atau sebenarnya ini harus bersama-sama? Sebenarnya ya, di asuransi kan ekosistem ya. Asuransi ekosistem, kemudian ada kapasitas. Kalau kita bicara tentang kapasitas saja, itu cukup memadai satu asuransi. Kenapa? Karena hanya risikonya kan tersebar, sangat tersebar luas. Tidak akan ada risiko terpapar seketika yang bisa menjungkir-balikan asuransi sendiri. Contoh gini, ketika terjadi gempa katakanlah di Palu, terjadi gempa di Cianjur atau di Lombok, itu asuransi mikro diganti tidak seberapa. Padahal itu sudah masif kan. Artinya kapasitas asuransi untuk membackup sendiri itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, tapi kalau kemudian untuk layanannya, itu kalau dimasifkan seperti itu, tentu tidak bisa secara manual, harus sistem. Maka di Askrindo pun sedang membangun sistem. Jadi supaya nasabah atau masyarakat itu ketika terjadi apa-apa, mudah mengklaimnya. Dalam 5 hari kan harus ada sistem seperti itu. Kapasitasnya harus memadai. Baik, dan ke depannya apakah Askrindo akan berupaya memaksimalkan sinergi dengan induk usaha? Tentu saja, sebenarnya bukan ke depannya. Sekarang pun induk usaha kita, AFG ya, sangat concern memberikan dukungan. Contoh gini, karena asuransi Indonesia itu, saya sebut saja bahwa kapasitasnya sangat terbatas masing-masing. Asuransi Askrindo punya modal terbesar di asuransi umum, itu juga terbatas kapasitasnya. Sehingga IFG dalam hari ini induk usahanya Askrindo, ya bersama-sama dengan grup lainnya, itu kita berbagi kapasitas, maksudnya berbagi tapi menyatukan kapasitas bisa membangun. Itu salah satu wujud nyata bahwa sinergi dukungan daripada grup itu sangat nyata. Ketika kita tidak mampu sendiri, maka kapasitas itu digabung, bisa. Karena masalah kapasitas di asuransi itu sangat penting untuk bisa membackup. Baik, masih banyak yang ingin kami tanyakan. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak M. Vankar Umran, selaku Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo sudah bersama kami kali ini. Baik, terima kasih.